bukan hadiah dari langit yang datang begitu saja. Saya merasa ingin menambah kapasitas agar bisa kehidupan saya ini lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi orang lain. Makanya saya ikut ke Partai Golkar dengan tujuan biar kapasitas saya itu lebih luas dalam hal beramal soleh. Bagi saya, Golkar telah mengantarkan saya menjadi orang. Oleh karenanya saya sekarang yang ingin membesarkan Golkar. Baik, sebelum saya cerita, saya ingin menyampaikan terima kasih dulu terhadap rekan-rekan dari kabargolkar.com. Terima kasih atas kesediaannya yang telah meliput kami DPD Golkar Kabupaten Bekasi. Kalau saya suruh cerita terkait dari seorang perantau kemudian sampai bisa menjadi PLT Bupati di Kabupaten Bekasi, saya kira semua yang saya dapatkan ini, semua yang saya capai ini bukan hadiah dari langit yang datang begitu saja, yang datang dengan tiba-tiba. Saya kira ini semua yang saya capai ini berkat kerja keras yang selama ini saya tidak pernah lelah untuk mengejar apa yang saya inginkan. Kalau cerita terkait mulai berangkat dari seberang sana sampai ke Bekasi, sebenarnya ini mengingatkan kembali tentang masa-masa sulit. Jujur, ketika saya berangkat dari Bangkalan datang ke Bekasi kan tidak membawa apa-apa. Lalu kemudian setelah saya menetap di Bekasi, dulu mohon maaf saya menjadi kontraktor, alias ngontrak dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain, yang pada akhirnya saya menemukan jodoh. Dan kebetulan jodoh saya orang Kerawang, tetangganya Bekasi. Dan pada saat itulah awal mulai kelihatan memang saya orang boleh dibilang tipe pekerja keras. Saya dalam memperjuangkan apa yang saya inginkan itu selalu fokus dan ya kerja keras itu, nggak pernah merasa lelah sampai apa yang saya inginkan itu tercapai. Oleh karenanya saya berharap teman-teman yang mendengar cerita ini janganlah pernah putus asa dan jangan pernah pesimis, karena insya Allah hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Maka tetaplah semangat dan fokus untuk memperjuangkan keinginan kita. Peran Golkar sendiri terhadap kehidupan saya memang bukan orang politisi ya. Saya memang berangkat dari seorang pedagang kecil yang memang tekun. Kemudian saya beralih usaha dari yang satu ke usaha yang lain, yang pada akhirnya saya merasa ingin menambah kapasitas agar bisa kehidupan saya ini lebih bermakna, lebih bermanfaat bagi orang lain. Makanya saya ikut ke Partai Golkar dengan tujuan biar kapasitas saya itu lebih luas dalam hal beramal soleh. Lalu Partai Golkar telah mengantarkan saya sampai menjadi Wakil Bupati Bekasi yang kemudian menjadi PLT Bupati Bekasi. Bagi saya Golkar telah
mengantarkan saya menjadi orang. Oleh karenanya saya sekarang yang ingin membesarkan Golkar. Di Bekasi itu ya, Golkar itu mempunyai tradisi menang. Dari periode satu ke periode selanjutnya itu selalu menjadi pemenang. Bahkan bukan hanya menang di pileg, tetapi bahkan telah mengantarkan 2 periode menjadi bupati. Jadi Bekasi itu pernah, Golkar di Kabupaten Bekasi itu pernah mempunyai ketua DPRD, mempunyai bupati, dan mempunyai wakil bupati. Dan kejayaan inilah yang akan saya rebut kembali bersama teman-teman di DPD Golkar Kabupaten Bekasi. Ya, jadi karena kebetulan saya ini adalah wakil bupati PAW ya, PLT Bupati PAW, yang tentu dalam hal RPJMD-nya itu mengikuti bupati-bupati sebelumnya, sehingga visi misinya juga kan ikut meneruskan bupati yang sebelumnya, yaitu dengan yang kita kenal itu Bekasi Bersinar. Jadi hanya melanjutkan itu ya. Ya, ini bagi saya kan kebetulan Partai Golkar itu bukan Blok Barat, bukan Partai Aliran, bukan Partai Blok Timur, tapi posisinya ada di tengah. Kalau kita dengar Golkar itu adalah sebuah partai yang selalu mencari solusi bagi semua persoalan di daerah maupun di Indonesia pada umumnya. Baik ya, kalau saya melihat Pak Erlangga, Golkar, prestasinya saya kira ini bukan rahasia umum ya. Beliau sebagai Menko Perekonomian, menurut saya begitu hebat, kinerjanya jelas, terutama kemarin ketika beliau menjadi Ketua Komite Penanganan COVID-19, beliau dengan sukses bisa mencegah lajunya pertumbuhan COVID-19, bahkan pola-polanya itu menjadi role model untuk penanganan COVID di seluruh dunia. Itu satu. Yang kedua, dalam soal perekonomian, karena memang tupoksinya dia Menko Perekonomian, alhamdulillah bisa membawa pertumbuhan ekonomi Indonesia itu ke level 7,0%. Ini menurut saya sepanjang sejarah dari 2024 ini yang tertinggi. Nah, ini yang sangat membanggakan. Oleh karenanya bagi orang-orang yang belum memahami kinerja Pak Erlangga memang agak memandang sebelah. Tapi bagi kami, bagi orang yang melek medsos, karena Pak Erlangga kerjanya nyata, ini satu-satunya orang yang menurut saya layak diusung menjadi calon presiden. Di setiap kesempatan saya selalu menekankan kepada para kader-kader Golkar di Kabupaten Bekasi untuk terus mensosialisasikan ketum kita, mensosialisasikan Ketua Umum kita Bapak Erlangga, karena hanya beliaulah yang layak memimpin di negeri ini pasca nanti berakhirnya periode Bapak Jokowi. Ya, untuk Golkar sendiri ya ini nanti kan ada kaitannya. Makanya kader-kader Golkar itu di samping mensosialisasikan Bapak Erlangga, teruslah berbuat amal soleh. Karena Golkar sendiri kan dengan paradigmanya itu karya kekaryaan,
Jadi mohon izin saya ingin menjelaskan dulu, yang dimaksud karya kekaryaan itu bukanlah kita kader itu dituntut untuk membangun secara fundamental, bukan. Karya kekaryaan yang dimaksud adalah lebih kepada bagaimana kita berbuat amal soleh. Contohnya, kalau ada tetangga kanan kiri kita sakit atau bahkan meninggal, upayakan kami para kader Golkar itu adalah orang pertama yang memberikan pertolongan itu. Kalau sampai ada yang meninggal, coba tawarkan bagaimana ambulannya, apa ada apa enggak, atau apa yang dibutuhkan oleh para korban itu, kita berusaha yang menyiapkan, kita orang pertama yang menyiapkan itu. Nah, itu baru kader Golkar. Jadi yang dimaksud karya kekaryaan itu seperti itu. Pesan kami terutama kepada para kader Golkar, jagalah soliditas, jagalah kekompakan. Karena dengan soliditas dan kekompakan, apa yang menjadi keinginan besar kita yang ingin memajukan Indonesia ini akan mudah kita raih. Satu kuncinya kekompakan.